Video ini berjudul Komentar Kasus Abu Janda. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini viral tentang kasus Abu Janda atau Permadi Arya nama aslinya, yang dituduh rasis karena mentweet Natalius Pique yang mengatakan, "Hai Pique, evolusimu sudah selesai belum?" dan yang lainnya lagi. Ada banyak pendapat tentang kasus tersebut, tapi saya lebih setuju dengan pendapat atau pencerahan yang saya cuplik seperti berikut ini. Pernyataan atau kata tidak pernah berdiri sendiri. Dalam bahasa ada makna tersirat dan ada makna tersurat. Cara itu pula yang harus kita lakukan untuk menilai pernyataan Permadi. Yang pertama soal ucapannya kepada Natalius Pigai, mantan komisioner Komnas HAM itu. Dalam kasus Pigai, Permadi dianggap rasis karena tweetnya yang berbunyi, "Kau Natalius Pigai, apa kapasitas kau? Sudah selesai evolusi belum kau?" Tweet itu ditujukan pada ras Papua, bukan hanya pada Pigai. Saya akan bantah tuduhan itu. Agar adil, kita pelajari konteksnya. Pertama, Pigai sama sekali nggak dapat dianggap mewakili semua orang Papua. Pigai memang datang dari Papua. Dengan kata lain, serangan Permadi tidak usah dikaitkan dengan ras Papua secara umum. Yang bahaya justru yang mengait-ngaitkan serangan individu ke arah Pigai dengan masyarakat Papua secara keseluruhan, seperti yang dilakukan KNPI. Mempertanyakan evolusi Pigai sama saja dengan mempertanyakan apakah Pigai punya otak. Yang tak punya otak dalam konteks ini adalah Pigai, bukan orang Papua. Kedua, Pigai dijadikan sasaran tembak Permadi karena Pigai memang adalah tokoh yang selama ini dapat dinilai terus mengancam NKRI. Pigai misalnya pernah menulis tweet bahwa di era Jokowi, rasisme diproduksi secara masif. Bahwa saat ini tidak ada satupun menteri dari Papua menurut Pigai menunjukkan bahwa pemerintah rasis. Pigai berulang kali menuduh pemerintah Jokowi terus menindas dan membantai bangsa Papua. Pigai juga menyatakan pemerintah Jokowi menekan komunitas Islam, menghina ulama, menganiaya umat Islam. Bahkan ketika ada kelompok Islam yang mendorong umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen, Pigai dengan sinis mengatakan, "Kami tidak butuh ucapan selamat Natal." Sikap Pigai yang penuh kebencian ini sama sekali tidak mewakili masyarakat Papua. Karena itu, serangan terhadap Pigai juga sama sekali tak dapat dikaitkan dengan serangan terhadap Papua. Ketiga, tweet Permadi ini terkait dengan serangan Pigai terhadap mantan Kepala BIN dan mantan Direktur BAIS Hendro Priyono. Pada 31 Desember, Hendro Priyono menyatakan rasa syukurnya dengan pelarangan FPI. Di tweetnya dia menyatakan, "Tanggal 30 Desember 2020, masyarakat dan bangsa Indonesia merasa lega karena mendapat hadiah berupa kebebasan dari rasa takut yang mencekam selama ini." Tulisnya pula, "Organisasi pelindung ex-FPI dan para provokator tunggu giliran." Tweet ini yang rupanya membuat marah Pigai. Keesokan harinya dia menulis tweet menyerang Hendro Priyono. Dia menulis, "Kapasitas Bapak di negeri ini sebagai apa ya? Penasihat presiden, pengamat, aktivis. Biarkan diurus generasi abad ke-21 yang egaliter, humanis, demokrat. Kami tidak butuh hadirnya dedengkot tua." Hendro Priyono membelas serangan Pigai dengan nada santun tapi pedas dalam tweet panjang. Dalam respons itu, Hendro Priyono menyatakan dia dulu sempat mengagumi Pigai sebagai orang muda yang patriotik dan cerdas. Hendro juga mengungkapkan cerita bahwa ketika Pigai masih menjadi komisioner Komnas HAM, Pigai pernah menawarkan jasa untuk membela Hendro dalam kasus tuduhan pelanggaran HAM di masa lalu. Hendro bilang tawaran Pigai itu dia tidak tanggapi karena sudah selesai secara hukum. Tapi sekarang, kata Hendro, Pigai sudah berubah. Kata Hendro, "Selain patriotismemu dan kepandaianmu, moralmu juga sangat merosot. Sopan santun dan akal budimu lenyap karena ditelan kekecewaan sebagai penganggur yang tak terakomodasi di tempat yang kamu inginkan." Gitu tulis Hendro.
Saya tak paham tempat apa yang sebetulnya didambakan Pigai. Tapi Hendro jelas ingin menunjukkan kemarahan Pigai itu tidak murni karena alasan ideologi dan idealisme, namun juga kepentingan kekuasaan. Percakapan Pigai dan Hendro inilah yang kemudian dikomentari Permadi. Sebagai sesama pecinta NKRI, Permadi merasa perlu membela Hendro untuk melawan Pigai yang membela FPI dan memecah belah bangsa. Dalam tweetnya, Permadi memaparkan beragam posisi pemerintahan yang pernah diduduki Hendro. Setelah itu, baru dia mengatakan kalimat yang kemudian diributkan itu. Kau Natalius Pigai, apa kapasitas kau? Sudah selesai evolusi belum kau? Apakah dengan begitu Permadi rasis? Saya yakin tidak. Permadi melawan Pigai yang justru selama ini memprovokasi kemarahan atas dasar ras. Nah, sekarang yang kedua, soal Islam arogan. Konteksnya adalah Permadi merespons apa yang ditulis Tengku Zulkarnain di tweetnya. Tengku Zul menulis begini, dulu minoritas arogan terhadap mayoritas di Afrika Selatan selama ratusan tahun, apartheid. Akhirnya tumbang juga. Di mana-mana negara normal tidak boleh mayoritas arogan terhadap minoritas. Apalagi jika yang arogan minoritas. Ngeri melihat betapa kini ulama dan Islam dihina di NKRI. Itu kata Zul. Jadi Zul berusaha membangun narasi bahwa Kristen menindas Islam. Inilah yang dikritik Permadi. Begini bunyi tweet Permadi. Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan sedekah ritual laut sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat. Permadi melanjutkan begini, ritual tradisi asli dibubarin alasan syirik, pakai kebaya dibilang murtad, wayang kulit diharamin, dan masih banyak lagi upaya penggerusan pemusnahan budaya lokal dengan alasan syariat. Kurang bukti apa lagi Islam memang arogan terhadap kearifan lokal. Permadi jelas tidak menyebut Islam dalam konteks sebagai ajaran yang diturunkan Allah dan dibawa Nabi Muhammad. Yang dia kecam di situ adalah kelakuan orang-orang yang membawa nama Islam untuk menghancurkan semua yang datang dari budaya lokal. Ini seperti ketika Gus Dur mengatakan Al-Quran adalah kitab porno karena di dalamnya ada kata-kata menyusui dan payudara. Kata-kata harus dipahami dalam konteks. Selama bertahun-tahun Permadi sudah memiliki rekam jejak yang jelas membela Islam yang sehat, melawan fanatisme, melawan keterbelakangan, melawan kadrun, melawan penyesatan. Mungkinkah dia menghina Islam? Tidak mungkin. Karena itu yuk kita bela Permadi alias Abu Janda. Kita terus perjuangkan akal sehat. Hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Selanjutnya saya akan menyoroti tentang ulasan Refli Harun tentang bayaran buat Abu Janda. Ulasan tersebut mempertanyakan sumber dananya dari mana, apakah dari uang pribadi, uang kampanye, atau uang negara. Kalau sumber dananya adalah uang negara, dikatakannya itu adalah masalah besar, sehingga harusnya DPR memperkarakannya dengan membentuk pansus atau mengeluarkan hak angket. Kalau sumber dananya adalah uang kampanye, berarti itu money politics, karena kata Refli lagi, Abu Janda tidak termasuk anggota tim kampanyenya TKN atau tim kampanye nasional yang orang-orangnya terdaftar di KPU. DPR, kata Refli lagi, seharusnya memperkarakannya. Kalau menurut saya, emangnya penguasa itu bodoh, tidak tahu masalah tersebut, sehingga bertindak sembarangan yang berisiko tinggi. Buktinya DPR tidak bereaksi, DPR diam saja. Karena DPR tahu pemerintah tidak bodoh, penguasa tidak melanggar hukum secara konyol. Semua pengeluaran itu ada pertanggungjawabannya, ada Menteri Keuangan. DPR tahu mana yang perlu diinvestigasi dan mana yang tidak perlu diinvestigasi. DPR tahu pemerintah bertindak mengimbangi buzzer atau influencer pihak yang berseberangan. Pihak mereka mengeluarkan dana untuk itu. Pemerintah atau penguasa pun tentunya mengalokasikan dana
untuk keperluan yang sama, yaitu dana untuk mengcounter buzzer pihak oposisi. Pemikiran Refli Harun tentang penyalahgunaan uang negara itu kalau tidak benar kan dapat membodohi rakyat banyak. Pejabat itu kan diberi tunjangan anggaran yang dapat dimanfaatkan secara fleksibel demi kelancaran tugas pejabat, tapi tidak untuk disalahgunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Membagi-bagi sepeda untuk menarik simpati rakyat adalah salah satunya dari pemanfaatan dana yang dimaksud. Bahwa pejabat atau tepatnya presiden itu baik, presiden itu mencintai rakyatnya. Abu Janda sebagai influencer di pihak pemerintah itu kan untuk mengimbangi pihak yang berseberangan, yang selalu berusaha mempengaruhi rakyat dengan menjelek-jelekkan atau menyalah-nyalahkan pemerintah. Kalau tidak ada perimbangan influencer, bisa kacau negara ini. Negara ini bisa hancur berantakan akibat hasutan yang gak benar dari pengacau-pengacau negara. Negara bisa diobrak-abrik oleh orang-orang yang haus tahta, haus harta, dan juga mungkin haus wanita yang tidak memperdulikan nasib rakyat. Sekarang ini Jokowi dan jajarannya sedang membangun bangsa dengan seutuhnya. Ketahuilah itu, bantulah para pemimpin kita, bantulah mereka, beri kesempatan. Kalau mau dikritik karena tidak ada orang yang sempurna, kritiklah yang membangun. Tahan dulu birahi untuk berkuasanya sampai saatnya tiba di pilkada atau di pemilu tahun 2024. Kalau ingin jadi pejabat, selain menempuh jalur yang sudah tersedia, usahakan dipilih oleh rakyat dengan cara-cara yang baik, yang tidak melanggar undang-undang, yang tidak menggunakan isu SARA atau isu agama. Soalnya ada juga pejabat yang meraih kedudukannya dengan cara-cara seperti itu. Dan ketahuilah, kalau caranya saja sudah tidak baik, maka dapat dipastikan kinerjanya pun tidak akan baik. Mana bisa seorang yang tidak jujur atau berkarakter tidak baik bisa mewujudkan kinerja yang baik? Hanya rakyat yang tidak smart saja yang bisa dimanfaatkan oleh calon pejabat yang menggunakan isu SARA dan isu agama. Demikianlah uraian video ini sebagai komentar tentang kasus Abu Janda yang viral tersebut. Jika uraian ini dianggap salah, silakan memberikan tanggapan sebagai saluran untuk mengemukakan pendapat. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang lain. Demikian, sampai bertemu kembali di video yang lain yang lebih menarik di channel Hermanu Hadi ini. Akhirul kata, semoga Anda semua senantiasa berbahagia. Amin. Sari menawan walang kekek mencok nen tempat maper maneh mencak neng pari ojong nen ya mas karo wong
ora tau mulih. Ya ya Iso ngambangi emas